Halo, selamat sore dokter-dokter sekalian. Ketemu lagi bersama kita di R3D, Radiologi Reading Room Discussion. Ini adalah acara R3D yang pertama nih ya di tahun 2025. Ini katanya New Year, New Me gitu. Tapi kalau kita R3D ya tetap sih sama gini-gini aja. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber juga, ada Dokter Marsal dan Dokter Tarki. Oh, ada juga Dokter Pinkan kayaknya di situ. Halo dok. Selamat sore. Iya, jadi bagi yang belum tahu, R3D ini adalah konsepnya jadi kayak PPDS mengkonsulkan foto-foto, terutama foto-foto polos utamanya, dikonsulkan ke narasumber kita dan nanti akan didiskusikan bersama. Bagi dokter-dokter sekalian yang ingin ikutan diskusi atau ingin bertanya, feel free aja, bebas, silahkan di-chatkan pertanyaannya atau komentarnya di kolom chat, di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Oke, mungkin saya sapa dulu narasumber kita, Dokter Marsal, Dokter Tarki. Selamat sore. Sore, Dokter Alia. Sore, Dokter Tarki. Suaranya agak putus-putus, Dokter Marsal. Oh ya, oke. Siap. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan dua narasumber dan ada dua PPDS juga yang akan membawakan kasus-kasusnya. Ada Dokter Oksa dan Dokter Hasna. Untuk Oksa dan Hasna sudah siap? Sudah ready? Izin sudah, dokter. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Silahkan kasus pertama. Baik, selamat sore, Dokter Marcel, Dokter Tarki, kemudian juga dengan Dokter Alia. Saya Oksa, PPD Stase MSK 5, izin untuk share screen terlebih dahulu untuk R3D pada hari ini. Apakah sudah terlihat, dok? Ya, baik. Berikut adalah pasien pertama yang akan saya ajukan. Pasien ini Nyonya L, kemudian dengan jenis kelaminnya perempuan, usia 64 tahun, dengan keluhan adanya nyeri di panggul kanan sudah sejak 2 tahun lalu. Kemudian nyerinya juga dirasakan menjalar ke bagian lutut menurut pasiennya, dan selama 2 tahun ini pasien hanya fisioterapi dan pijat. Kemudian berikut adalah radiografi proyeksi AP yang pasien miliki. Di sini dari proyeksi AP ini saya dapat melihat terlihat ada sklerosis yang cukup prominen, terutama di asetabulum sisi sebelah kanan. Kemudian juga saya melihat di sini curiga ada eh, diskontinuitas dari korteks di atap asetabulumnya, disertai dengan adanya penyempitan dari celah sendi eh, asetabulum, celah sendi panggul sisi kanan. Kemudian di radiografi AP ini juga saya untuk di sendi panggul kiri, kesannya di sini celah sendinya masih mungkin cukup baik, dokter. Kemudian untuk sendi SI jointnya yang tervisualisasi ada formasi osteofit minimal yang mengesankan gambaran degenerasi. Untuk simfisis pubis masih baik. Kemudian untuk jaringan lunak di sini kesannya yang sisi kanan mungkin otot-ototnya yang di panggul sisi kanan terlihat lebih hipotrofi dibandingkan yang sebelah kiri. Sehingga mungkin dari radiografi AP pelvis ini saya mengesankan mungkin gambaran sklerosis di sini, gambaran degenerasi mungkin dokter dengan penyempitan celah sendi panggul sisi kanan. Kemudian juga uh, curiganya mungkin ada diskontinuitas korteks di sini, dok. Kemudian untuk yang kiri tadi, mohon maaf saya lupa mention bahwa terlihat juga ada formasi osteofit di sendi panggul sisi kiri yang mengesankan mungkin gambaran degenerasi dan juga degenerasi ringan di SI joint bilateral. Mungkin demikian dokter dari saya, dokter. Oke, tadi ini keluhannya di sebelah kanan ya, pasiennya sudah sejak 2 tahun ya. Iya, dokter. Oke, dia ada riwayat apa nih sebelumnya? Sempat terjatuhkah dari 2 tahun yang lalu? Atau misalnya tiba-tiba aja mulai muncul keluhannya atau gimana?
Iya dok. Jadi kalau saya coba anamnesis lebih lanjut saat itu ke pasien itu dikatakan 2 tahun lalu itu pasien sempat terjatuh dok. Mungkin posisinya terduduk jatuhnya sendiri. Nah memang pasien tuh keluhan 2 tahun ke belakang itu yang lebih berat setelah kejadian terjatuhnya tersebut dok. Jadi sebelum jatuh dia sebenarnya udah ada keluhan, tapi setelah jatuh makin berat keluhannya ya. Iya dok. Sebelumnya sebetulnya nyerinya tidak terlalu dirasa menurut pasiennya dok. Dan nyeri yang sebelum terjatuh itu dikatakan sih sebenarnya nyerinya di kaki kanan dan kiri dok. Maksudnya di panggul Hmm. kanan dan kiri. Jadi dua-duanya ya sebenarnya awalnya yang nyeri, tapi kemudian dia jatuh, baru keluhannya lebih berat yang kanan. Nah, Iya kalau betul. kita lihat dari foto polosnya, tadi betul sudah dimention yang paling prominent di sini memang ada sklerosis ya di bagian acetabulum, terutama yang di sisi sini, daerah superolateral. Dan juga kalau dilihat memang celah sendi panggul kanannya juga menyempit, terutama yang di bagian superolateral juga. Sementara kaput femurnya sendiri kesannya sih masih relatif baik. Nah, tapi yang menarik di sini, tadi kan dia keluhannya bilateral ya sebenarnya sebelum kejadian jatuh itu. Kayaknya kalau kita lihat di sendi panggul yang kiri, ini kok kayak nggak eh, celah sendinya itu nggak uniform gitu. Kalau kita lihat jaraknya yang di sebelah sisi lateral sini sekian, tapi yang di sisi medial ini jauh lebih sempit. Kok kesannya kayak ada penyempitan tapi ke sisi medial atau ke migrasi ke aksial. Nah, gimana nih? Mungkin dari dokter Tarki dulu, ada tanggapan nggak dok kira-kira untuk kasus ini? Tadi Dokter Alia udah ini ya eh, membuka mengenai migrasi. Nah, yang di yang di sisi kanan kalau kita lihat kelihatan ya itu juga ada migrasinya juga. Tadi yang Dokter Alia bilang di kiri ada migrasi ke aksial atau ke medial itu ya. Terus kalau kita lihat yang di kiri, yang di kanan, maka kita lihat di sini sebenarnya dia juga terlihat dia migrasi ke superlateral ya. Kalau dibandingkan dengan yang seharusnya, karena di sini bisa kita lihat kayak inkongruen ya, yang kayak yang di sisi superlateralnya yang menyempit dibandingkan dengan yang di sisi medialnya. Nah, ini berkebalikan dengan apa yang kita lihat di sisi di panggul kiri ya. Kemudian tadi kalau kita lihat juga ada sklerosis yang cukup prominent di sini. Terus kayak ada lusen-lusen juga ya, Dokter Alia yang baik di eh, apa acetabulum kanan maupun di acetabulum kiri juga kayak ada lusen-lusennya ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini migrasi superlateral, maka biasanya kita berpikirnya salah satu yang menyebabkan migrasi superlateral bisa ke arah suatu proses degeneratif namanya. Dokter Alia. Betul, betul. Tapi Mm-mm. berarti ya agak lucu juga ya dok, kalau yang Mm. di kanan itu dia migrasinya ke supralateral dengan Ya, sklerosis subartikular dan kemungkinan ya ada osteofit, ada mungkin ada osteofit marginal juga ya di atap acetabulumnya dan ada lesi litik juga mungkin subkondrosis itu kan lebih ke tanda-tanda degenerasi. Nah, tapi mm-mm. sementara yang sendi panggul kirinya dengan dia kayaknya densitas tulang para artikularnya menurun kalau kita perhatikan mungkin mesti ngeliatnya agak dari jauh ya, tapi di daerah daerah sini itu densitas tulangnya agak lebih menurun nih daerah paraartikular. Disertai juga dengan memang migrasinya yang ke arah medial atau ke aksial itu lebih ke tanda inflammatory arthritis. Nah, jadi kok ada dua gambaran yang berbeda nih. Ada dia inflammatory arthritis yang untuk di kiri, tapi yang kanannya lebih dominan tanda-tanda degenerasi. Tapi kalau kita balikan lagi ke klinisnya, dia sebenarnya keluhannya awalnya sama nih kanan kiri bilateral. Tapi karena ada riwayat jatuh, baru mungkin ada keluhannya lebih parah yang kanan. Nah, mungkin nggak yang kanan ini terlihat degenerasinya sekunder karena ada proses trauma tersebut. Kalau dari dokter Marcel sendiri gimana dok? Ada tanggapan nggak dok? Ya, suara saya jelas gak sekarang? Udah, sudah jelas dok. Oh iya.
Baik. Oh, sebenarnya yang mungkin kita lihat ya, ini jatuhnya kapan tadi? Suaranya hilang lagi dok. Tadi awal-awal jelas, tapi hilang timbul, Jauh, hilang timbul. jauh, dokter Marcel. Sekarang jelas kan? Sekarang kedengeran. Enggak. Tapi masih Ya, kecil ya? agak jauh, tapi lumayan jelas dok. Tadi sempat putus-putus. Iya, gimana dengan kronologinya Dokter Oksa? Jatuhnya kapan tadi? Dok? Iya dok. Jadi keterangan pasien dalam 2 tahun lalu dok, jatuhnya itu dok. Jadi selama 2 tahun pasien mengeluh nyeri yang lebih di kanan itu setelah terjatuh dok. Setelah itu tidak ada event ataupun kejadian trauma lagi menurut pasiennya dok. Memang pasien hanya fisioterapi saja dok selama 2 tahun itu dan pijat ya dok. Ya, karena kita yang jelas melihat kompleks garis rafraf ini kan rata para yang kan saya ya, beda level but again like dan juga ada area aerospace-nya jadi information nah sih tetap itu tahu mungkin ada Putus, putus, dokter tempat itu Marcel. Dok, mungkin putus ya. Putus, putus. kedengeran tapi kayak kumur-kumur dok. Kayak jauh gitu. Apa mungkin dari ininya dok, earphone-nya, speaker earphone-nya. Saya coba gitu lanjutkan. Iya, tadi yang udah dibilang sama Dokter Marcel seperti ada step off ya. Kalau di Zoom boleh di Zoom Dokter Oksa untuk yang sendi panggul kanan. Kalau kita lihat yang kiri itu masih bagus, permukaannya reguler, tapi kalau yang kanan ini kesannya memang kayak ada irregularitas. Kalau kita ikutin korteksnya di sebelah sini, itu masih bisa, tiba-tiba ada hilang, tahu-tahu korteks lagi di sini. Jadi di bagian tengahnya sini tuh kayak mungkin ada step off, ada fraktur intraartikular mungkin sepertinya karena memang dia kan ada riwayat trauma itu ya. Bisa jadi tadinya ada fraktur yang melibatkan permukaan artikular karena cartilage-nya, jadi terjadi osteochondral injury. Nah, tentunya kalau misalnya terjadi injury pada cartilage atau pada chondral, maka dapat terjadi degenerasi sekunder karena adanya defek pada cartilage tersebut. Mungkin gitu kali ya maksud Dokter Marcel tadi. Tuh, Dokter Marcelnya hilang. Hilang. Oh ya, gimana? Kalau dari Dokter Tarki sendiri gimana dok? Ya bisa aja sih apa sekunder pun dia bisa ya. Tapi memang karena sekarang kita lihat memang tanda-tanda degenerasinya itu di sini memang ada gitu. Jadi dan kemungkinan yang tadi dokter Alia bilang kan kalau kanan kiri beda entitas itu kan agak-agak tidak lazim ya rupanya yang kalau kanan kiri Mm-mm. beda entitas. Maka ya kita kalau misalnya ini ya balikin lagi ke riwayatnya juga kalau misalnya ada yang lain mendukung gitu misalnya apakah memang ada riwayat inflamasi yang apa inflammatory arthritis yang sistemik atau itu tapi disebabkan yang apa tadi statiknya kemudian dari perubahan yang degeneratifnya itu kalau mau bilang disebabkan oleh traumanya yang mungkin aja sih. Hmm. Tapi ini suatu yang sekunder ya dok ya berarti Hmm. degenerasinya itu sekunder. Nah, pasiennya sendiri sudah ada pernah digali mungkin dia riwayat apa penyakit sistemik mungkin ada ke arah rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun lainnya ada nggak ya dokter Oksa? Izin dok, jadi kalau saya tanya ke pasiennya selama ini, pasien memang sebetulnya riwayatnya seamame dok, seamame namun sudah mastektomi di 2021 dan sudah selesai kemo. Kemudian untuk ke arah sistemik
penyakit sendiri hanya ada hipertensi dok dari pasiennya dan pasien rutin minum obat hipertensi. Tapi untuk ke arah yang inflamatori, pasien sendiri tidak mengaku ada ke arah situ dok selama ini dan memang obat-obatan yang diberikan juga belum ada yang mengarah ke arah sana dok. Waduh, Nah, malah tambah ruwet dokter Alia. iya bener. Kalau kita Ada masukin pakai unsur segala tumor, anestesi mame. Aduh, biasa dok pasien-pasien di RSCM biasanya kalau nggak kompleks bukan pasien RSCM dok katanya. Tapi ya jadinya dengan pasien riwayat CA mame ya menambah equation ya, menambah iya. kecurigaan apakah ini adalah suatu metastasis atau bukan. Tapi kalau kita lihat sentrasi kelainannya ya lebih ke arah sendi sih ya dok. Masalahnya pada sendi bukan pada tulang nih utamanya gitu. Kemungkinan ya bisa jadi tidak ada hubungannya dengan riwayat CA mamenya, tapi tetap harus diperhatikan gitu bahwa pasiennya ada riwayat keganasan sebelumnya. Karena Dia ada ini, keluhan. Kenapa dokter? ya karena kan kita kan jadi kalau misalnya ada keganasan gitu, kan kita juga harus ini ya aware, jadi harus kita cari juga gitu loh ya dokter Alia untuk memastikan Betul, bahwa nggak ada lesi apa-apa di situ ya. betul, betul. Pasiennya keluhannya hanya di sendi panggul aja atau ada keluhan di sendi-sendi atau daerah lainnya, dokter Oksa? Ya dok, jadi kalau untuk sendi yang lain saya sudah tanya, itu tidak ada dok. Mohon maaf, maksud saya ada di lutut dok menurut pasien. Dan selama ini Hmm, pasien diakses dengan OA genu sih dok. oke. Berarti masalahnya memang utamanya di sendi-sendi ya. Berarti ada poliartikular. Nah, mungkin bisa di zoom out lagi gambarannya. Kalau misalnya dia ada keluhan yang melibatkan beberapa sendi atau poliartikular, didukung dengan gambaran tadi yang di sendi panggul kirinya lebih ke arah inflamatory arthritis, mungkin kita utamanya tidak boleh menyingkirkan kemungkinan ini suatu inflamatory arthritis ya. Karena memang pasiennya ada keluhan di beberapa sendi dan tanda-tandanya jadi mengarah ke inflamatory arthritis. Walaupun setelah itu pasiennya ada riwayat trauma, ya kemungkinan karena tadi ada fraktur di incomplete di acetabular roof yang sebelah kanan yang melibatkan intraartikular sendi panggul mengakibatkan dia ada degenerasi sekunder untuk yang sendi panggul kanan. Makanya mungkin itu yang mengapa terjadi diskrepensi nih antara gambaran sendi panggul kiri dan sendi panggul yang kanan. Mungkin seperti itu ya, Dokter Tarki ada tambahan lagi nggak, Dok? Ya, ya memang kemungkinan ya seperti itu ya patofisiologinya yang sih kita sudah apa yang jelas selalu untuk meta kita udah nggak mikir ke arah sana ya. Jadi ya memang itulah yang paling masuk akal. Betul, betul. Oke, ini kalau Dokter Marcel gimana? Ini kayak udah masuk lagi nih, Dokter Marcel. Ada tanggapan lagi, Dok? Ya, kalau sekarang jelas nggak? Sudah, sudah jelas, Dok. Oh, udah jelas. Eh, tapi memang kalau kita lihat sacroiliac joint-nya nggak apa-apa ya. Kayaknya sih masih bagus ya, Dok ya. Nggak ada tanda-tanda inflammatory arthritis juga ya di sacroiliac joint. Paling degenerasi Ya, mungkin. meskipun tidak harus ya. Inflammatory Ya, arthritis seperti RA juga tidak harus isi joint, kecuali yang seronegatif. Ya, betul, saya betul. setuju umumnya dengan pembahasan yang tadi. Oke, jadi jangan lupa mungkin take home point-nya kalau kita ngelihat ada lesi di terutama tulang-tulang kompleks seperti ini ya, di tulang pelvis, keluhannya di kanan, kita jangan hanya terbatas atau fokus di kanannya aja, tapi juga lihat secara keseluruhan. Kalau diperhatikan, oh ternyata hip kirinya juga ada kelainan dan setelah digali-gali ternyata memang sebelum trauma dia keluhannya kanan kiri, tapi dia nggak berobat karena ya mungkin nggak terlalu dirasa kali ya. Jadi tetap harus aware dan dibandingkan kanan kiri karena biasanya kalau tulang pelvis kan simetris ya, tinggal kayak buku gitu dibagi dua di tengah, dilihat yang kanan sama kiri dibandingkan apakah sama atau beda. Jadi gitu, mungkin untuk kasus yang pertama kesimpulannya demikian. Kita lanjutkan ke kasus yang kedua, silahkan. Buat dokter-dokter sekalian juga jangan lupa kalau misalnya mau ikut berkomentar atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di chat box.
Baik, izin. Saya Hasna, PPDS yang sedang stasa MSK. Izin mengkonsulkan untuk kasus kedua. Baik, ini berikut ini adalah pasiennya Nyonya N, perempuan 58 tahun. Pasien ini dirujuk dari ortopedi untuk foto ke radiologi dengan kecurigaan primary bone tumor dengan keluhan utama bahu kiri terasa benjolan yang semakin membesar sejak 5 bulan dan disertai nyeri yang hingga siku yang makin bertambah di 2 bulan terakhir ini. Nyerinya hilang timbul dan pada pasien sendiri tidak ada riwayat trauma. Saat ini pasien tidak bisa mengangkat tangan. Berikut ini adalah radiografi os humerus, proyeksi AP dan lateral. Jadi dari gambaran radiografi ini kita bisa melihat adanya destruksi dari kaput hingga kolum melibatkan tubulitas mayor dan minor dan juga di sini tampak ada fragmentasi-fragmentasi tulang-tulang di sekitarnya dan kesuraman di celah sendi glenohumeral dan kesannya juga fossa glenoidnya juga terlibat dengan jaringan lunak yang di sekitar os humerus proksimal ini juga kelihatannya menebal. Dan di intramedulanya sendiri kesannya memang ada kesannya seperti litik-litik seperti yang permeatif. Untuk reaksi periostealnya sendiri tidak terlalu jelas di sini dan sendi yang lain seperti akromioklавikularnya kesannya masih baik. Eh, dan di bagian humerus yang di mid dan distal kesannya tidak tampak ada lesi. Mengingat pasien ini juga dikatakan hingga siku nyerinya. Dari gambaran ini saya suspek seperti massa maligna, namun karena gambaran dari pola destruksinya sendiri yang mungkin di bagian kaput kolumnya ini terlihat lebih rapi, mungkin masih bisa didede juga dengan neuropatik osteoartropati gambarannya. Mungkin sekian. Oke, pasien ini keluhannya sudah 5 bulan ya, benjolannya membesar Ya, Dok. progresif atau tadinya biasa aja, diem aja, atau lama-lama membesar cepat. Dari pasiennya sendiri memang mengatakan membesar, tapi kadang eh, hilang, kemudian membesar lagi. Cuman 2 bulan terakhir ini menurutnya besarnya sama, Dok. Seperti itu, Oke, Dok. oke. Memang keluhannya di bahu kiri, awalnya dengan keluhan benjolan ya, tapi lama-lama baru disertai nyeri. Tadi memang sudah dideskripsikan juga oleh Dokter Hasna, ini terutama yang paling prominent kita lihat kaput sama kolum humerusnya itu sudah hilang ya, sudah mengalami destruksi. Tapi destruksinya yang bikin menarik di sini, destruksinya kok kayak rapih gitu, batas bagian paling proksimal yang tervisualisasi itu kayak kepotong gitu di sini, kayak 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 defek amputatum gitu. Sementara kalau misalnya kita mau curiga ke arah bone tumor, biasanya kan destruksi ya destruksi aja ya ke segala arah dan tidak tidak membentuk struktur yang rapih seperti itu gitu. Dan betul kalau dilihat-lihat tadi juga memang sudah ada banyak debris-debris tulang di intraartikularnya, dan kalau kita lihat juga ini permukaan artikular dari glenoidnya pun juga kelihatannya abnormal karena agak terlihat seperti sklerotik, terus juga apa bentuk dari glenoidnya juga agak dangkal seperti ada deformitas juga gitu. Ini untuk kasus-kasus seperti ini agak meragukan ya kalau kita mau bilang dia primary bone tumor atau bone tumor, itu agak meragukan karena gambarannya pertama defeknya itu kok kayaknya terlalu rapi, dan yang kedua dia sudah ada keterlibatan juga ke glenoidnya. Gimana? Mungkin dari Dokter Marcel ada tanggapan nggak, Dok? Ya, tes suara saya jelas nggak sekarang? Masih masih jelas, Dok. Masih jelas? Udah jelas. Udah jelas, betul. Ya baik. Jadi kasus ini memang menantang ya, karena klinisnya apa tadi kalau nggak salah benjolan yang bertambah besar gitu. Ya, Dok. Dan diagnosis dari klinisi nulisnya apa?
primary bone tumor. Nah, biasanya giliran benjolan pasti mereka langsung tulisnya adalah primary bone tumor. Udah kayak Indonesia rajanya. Terus selalu itu terjadi. Dan kita tahu tumor tulang itu bukan kasus yang sering dijumpai. Jadi kalau memang keseharian praktek itu biasanya jarang ketemu kasus tumor dan barangkali juga tidak terbiasa. Nah, untuk kasus ini barangkali bisa karena kita udah confirm humerus ke bawah kelihatannya bagus ya. Bisa nggak dokter Hasna ke separuh atasnya saja. Tadi betul yang disampaikan dokter Alia bahwa memang kedua-duanya kalau bisa bahwa memang bagian proksimal humerusnya itu kaput kolumnya hilang dan batas hilangnya itu juga sepertinya tegas. Ya. Tidak seperti destruksi keganasan biasanya irregular. Tetapi yang juga kita tidak boleh lupa kadang-kadang dalam interpretasi imaging itu kita terlalu fokus pada apa yang menonjol dan dalam hal ini yang menonjol adalah kaput dan kolum yang hilang. Tapi kita juga harus tetap waspada untuk melihat struktur yang lain. Ya. Coba lihat yang gambar satunya. Dari sini kita juga bisa melihat dari kedua gambar tadi bagaimana konfigurasi dari fossa glenoid. Kita bisa lihat bahwa fossa glenoidnya itu bukan bentukan yang normal. Karena biasanya kalau saya gambar nih fossa glenoid, maka bentuk tulangnya tentunya habis dari sini, kemudian dia akan kayak punya leher ke bawah, lalu dia jadi fossa ke sini. Kemudian dia turun ke atas, ke bawah lagi, baru dia ke atas, ini ada koran kulit, dan kemudian di sana ada sedikit. Nah, jadi fossanya tuh ini, dan kemudian kaputnya di sini. Nah, jadi kita lihat di sini fossa glenoid ini juga mengalami deformitas dan dia terlihat lebih klerosis dibandingkan yang bagian lainnya misalnya. Bagian ini kan klerosis tebal juga. Sehingga dari sini kita bisa mewaspadai bahwa ini bisa jadi kemungkinan merupakan kelainan sini. Bukan suatu destruksi dari tumor tulang misalnya, ambil contoh ya. Kenapa? Karena pun kalau ada destruksi di kaput kolum femur, biasanya kalau dia meluas ke tulang sekitarnya, maka tulang sekitarnya tidak mungkin berbatas tegas seperti harusnya dia hancur. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ini kemungkinan kelainan yang melibatkan tulang glenoid maupun kaput kemirinya. Kalau ada dua kelainan seperti itu, maka yang kita juga nggak boleh lupakan adalah apabila ini kelainan yang bersifat kelainan sendi. Tentu tumor sendi sangat jarang. Biasanya sih tumor sendi itu enggak, ya jarang banget lah. Yang kita biasanya sering kejebur adalah mungkin karena kita melihat kaputnya hilang dan ada bercak-bercak kalsifikasi di daerah itu. Ya. Sehingga kalau matanya nggak biasa, mungkin bisa keliru melihat ini sebagai osteosarkom. Tapi sebenarnya kan masanya tidak ada. Kalau kita lihat yang di sini adalah deformitas atau disorganisasi dari sendi dengan debris-debris tulang. Kalau tadi dokter Hasna meneliti dengan neuropathic osteoarthropathy atau Charcot, ini menurut saya memang paling masuk. Mungkin karena juga mekanismenya belum diketahui seingat saya, bahwa Charcot pada bahu itu memang karakteristiknya humerusnya kepotong rapi seperti osteotom. Mungkin dokter Tarki ada pendapat lain. Silakan dok. Ya, Dokter Marcel, kalau tadi ya seperti yang sudah dijelaskan Dokter Marcel ya, ini kan kita berhadapan dengan suatu masalah sendi, kemudian dia punya kelihatan ada disorganisasi, ada debris, ada distensi, kemudian ada density atau sklerotik ya. Jadi memang kalau melihat seperti itu, dibilang tadi Dokter Hasna mengarah ke arah neuropathic osteoarthropathy atau Charcot, emang kayaknya merupakan sesuatu yang kita pikirkan duluan gitu ya pada kasus ini. Cuma ya itu tadi, karena kan ini dia pada daerah ekstremitas atas ya, pasiennya ada keluhan yang ke arah-arah saraf gitu nggak Dokter Hasna?
apa ada kesemutan atau ada kelemahan gitu-gitu. Pasiennya kesemutan ada dok, sama nyeri dok. Nyeri di daerah ini, di daerah ekstremitas yang terlibatnya ini aja atau kontralateralnya juga. Oh, yang terlibat saja dok. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini ya pada ekstremitas atas kita ketemu gambaran ke arah Charcot seperti ini, maka biasanya kita mesti work up lagi ke cervical mungkin ya, karena secara salah satu yang terkait dengan Charcot di ekstremitas atas itu adalah adanya syringomyeli yang mungkin juga pasiennya kan nggak tahu ya apakah dia punya syringomyeli di daerah eh, cervicalnya atau enggak gitu. Kemudian muncul keluhannya adalah keluhan Charcotnya, sedangkan si apa sih yang menjadi bukan etiologi mungkin ya, tapi predisposisi dari si Charcotnya ini nggak begitu. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien seperti ini, berikutnya yang kita sarankan untuk work up-nya itu adalah ke arah cervicalnya gitu, untuk melihat apakah ada jaringan gitu sih. Ada tambahan lagi mungkin Dr. Marcel atau Dr. Alma? Tadi informasinya pasien katanya bertambah besar sejak kapan tuh? Eh, lima, 5 bulan dok, cuman memberat 2 bulan terakhir dok. Yang itu pasti kronologisnya keganasan. Jadi bukan kronologis Oh lesi ya. inang. Kalau misalnya tumor maksud saya. Tapi menurut saya sih tetap ini bukan tumor. Tapi kalau ini bener nggak dia membesar atau kadang membesar terus mengecil, kadang membesar mengecil gitu. Iya, kadang membesar, kadang mengecil dok. Yang di 3 bulan pertama gitu dok. Cuman yang 2 bulan terakhir sama terus dok Ah, ukurannya. kalau ada riwayat membesar mengecil itu lebih nggak mungkin lagi suatu tumor ya, karena tumor itu membesar progresif. Kalau membesar mengecil ya bisa jadi sesuatu yang lain. Dan biasanya kalau di Charcot itu adalah distensi kapsul. Karena meskipun tulangnya resorpsi, kapsulnya tetap ada. Yang artinya cairan sempit semua terus. Kalau lagi banyak aktif cairan bertambah, jadi pasif, tidur, cairan bisa bertambah. Ya, tergantung aktivitas baru. Mungkin ada informasi pemeriksaan lain yang terkait yang bisa memperlihatkan kalau MRI barangkali kalau ada. Karena MRI tentu jelas kalau dia massa kita lihat jaringan, tapi kalau dia distensi kapsul kita lihat kantong cairan. Oh, tapi tuh MRI bisa jadi itu juga tuh Dr. Marcel. Apa kalau nggak biasa lihat atau kita nggak lihat foto polosnya jadi pitfalls juga tuh. Bisa Ya, disangka apa joint effusion karena hal yang lain, infeksi misalnya atau apa. Karena kan kayak ada destruksi dengan ini ya, dengan joint effusion biasanya. kira-kira begitu. Gimana dokter Ali? Iya dok, itu juga tadi makanya sempat dimention sama Dokter Tarki juga ya. Kalau kita sudah lihat ini masalah dari sendi, dengan adanya destruksi, ya walaupun lebih, kayaknya sih lebih prominent yang di humerusnya ya. Apakah masih mungkin kita pikirkan ini ke arah infeksi, misalnya infectious arthritis gitu. Karena kita memang dari awal udah tahu, oh keluhannya hanya di daerah bahu kiri aja, tidak ada di sendi-sendi lainnya. Mungkin untuk bisa menegakkannya tetap butuh MRI kali dok ya berarti. Pada pasien ini gimana? Sudah di MRI kah untuk humerusnya atau sendi bahunya? Izin ada dok untuk imaging MRI-nya. Izin saya lanjutkan untuk MRI-nya. Berikut ini dok untuk MRI-nya dok. Oke, jadi sequence yang coronal ini T1 kontras, T1 facet kontras, Iya, T1 kontras sama T2 dok. yang kiri yang coronal T1 facet kontras, yang tengah aksial T1 Iya facet dok. kontras, dan yang paling kanan itu yang T2 facetnya ya atau stir. Sini kita lihat memang penyangatannya terutama di perifer. Jadi ini lesinya cairan kistik dengan rim enhancement di
sekitarnya dan memang sentrasinya itu di sendi glenohumeral. Pun kalau kita lihat juga lesinya ternyata mencapai ke daerah diafisis proksimal os humerusnya ya. Jadi mungkin sudah ada perluasan dari lesinya dari sendi hingga ke eh, os humerusnya juga. Nah, berarti dengan MRI ini memang memperkuat bahwa ini bukan suatu tumor mungkin ya dokter Tarki. Ini adalah suatu cairan gitu. Jadi distensi kapsul pada sendi glenohumeral. Karena kalau dia tumor tentunya pola penyangatannya akan berbeda. Mungkin penyangatannya lebih menyeluruh gitu, bukan komponen cairan. Mungkin seperti itu ya dok. Hmm. Iya kalau kita lihat kayak gini kan juga pola apa kayak lihat selain pola penyengatan itu tadi juga kan destruksi dan bone marrow edemanya itu bukan seperti suatu pola bone marrow replacement ya, kelainan di bone marrownya, jadi lebih ke arah suatu marrow edema gitu, bukan seperti suatu bone marrow replacement yang memang si bone marrow digantikan oleh sel yang lain gitu. Tapi kalau lihat dari sini kan dia polanya dia seperti edema. Dan tadi yang dibilang dokter Alia yang kayak kalau kita lihat di sininya juga itu kan kayak cairan ya, kayak efusi, dia berdinding tebal bukan karena ada perluasan dari sesuatu di intramedulla. Jadi kayaknya sih dibilang secara klinis disangka tumor tulang, kayaknya kalau melihat MRI ini gugur ya Betul. diagnosis Nah, dan yang ke arah sana. betul. Kira-kira tapi kalau mau ke arah infectious arthritis masih mungkin nggak dok? Kalau Nah, dilihat sih kayaknya otot-otot dan jaringan lunak lainnya relatif aman ya, relatif tenang. Sementara kalau misalnya dia suatu proses infeksi dari sendi, biasanya jaringan lunak sekitarnya udah edemanya juga difus sampai ke kutis-kutis. Mungkin seperti itu ya dok ya? jadi kita mesti lihat sekundernya juga gitu. Jadi sekelilingnya seperti apa? Karena kalau misalnya kita melihat sekelilingnya dia ada edema yang hebat, levelnya itu jauh dari level deskripsinya, maka ya kita berpikir bahwa ini masih mungkin suatu infeksi. Oke, dari dokter Marsal gimana dok? Ada tambahan lagi dok? Kayaknya kalau melihat foto polosnya nggak mungkin infeksi ya. Iya, ya kalau ngelihat foto polos Nah, nih. napasnya tegas, tidak ada Hmm, penyempitan, yang ada malah Hmm, volume hilang. Jadi ini betul. juga satu tanda pentingnya kita ada pembanding foto polos pada saat baca MRI gitu ya, karena MRI pun hmm. juga bukan bukan yang semuanya paling bisa gitu ya. Kadang-kadang MRI juga bisa keliru. Ya, Ya, ya itu tadi yang saya bilang Dokter Marcel, MRI-nya malah bisa jadi pitfalls kalau pada kasus-kasus seperti ini, kalau kita nggak lihat foto polos. Betul. betul-betul. Nah, kira-kira pada kasus ini berarti tetap harus dilanjutkan dengan modalitas MRI servikal mungkin ya dok ya untuk memastikan lagi atau gimana dok? Untuk melihat tanda-tanda siringomialia tadi. Boleh-boleh saja. Ya, karena kita dari MRI humerusnya dan dari foto polos humerusnya juga kita lebih mengarah ini bukan pertama bukan suatu tumor, ini masalahnya lebih pada sendi dan kemungkinannya kalau melihat dari pola destruksinya dan 6D-nya yang sudah terpenuhi, mungkin mengarah ke suatu Charcot atau neuropati osteoartropati. Oke, jadi Nah, saran biasanya kalau modal ketemu Syringomyeli pun tidak menggugurkan diagnosis Charcot di bahu ini juga sih. betul betul. Memperkuat, memperkuat biasanya, bukan bukan. Ya, jadi kalau nggak ada Syringomyeli bukan berarti batal nih diagnosis bahunya. Ya. Jadi itu hanya sebagai pelengkap ya dok sebenarnya. Tapi dari foto polos dan MRI humerus ini mungkin kita sudah bisa mengarahkan atau menegakkan diagnosis ke arah Charcot. Mungkin seperti itu ya dok. Ya, Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nggak apa-apa kali ya dok ya. Dilanjutkan kasus Kasus ketiga. ketiga, saya boleh. Mm, Baik, Dok. Izin saya membawakan kembali untuk kasus ketiga. Ya, baik, Dok. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya, berikut yang kasus ketiga ini Tuan BA, laki-laki usia 26 tahun.
Jadi pasien dikirim ke kita untuk radiografi pelvis dengan klinisnya malunion kaki kanan dikatakan pasca fraktur di Oktober 2023. Keluhan pasiennya sendiri sebetulnya ada nyeri di panggul kanan juga, dirasakan sudah sejak 1 tahun hilang timbul. Kemudian juga ada rasa nyeri berdenyut dan juga nyeri tersebut diperberat saat berjalan sehingga selama setahun ke belakang pasien mau imobilisasi atau mobilisasi di kursi roda, tidak berjalan normal seperti biasa. Dari klinisi mencurigai ini adalah suatu AVN. Kemudian kita dikonsulkan untuk radiografi dari rumah sakit luar, dokter. Berikut adalah gambaran radiografi AP yang dilakukan di rumah sakit luar pada bulan November. Mohon maaf, maksudnya di bulan Desember di sini yang bisa, mohon maaf mungkin gambar filmnya kurang baik. Yang bisa saya deskripsikan mungkin di sini terlihat ada deformitas di kaput, mungkin sebagian kolom femur sebelah kanan. Kemudian juga di sini terlihat ada eh, penyempitan dari celah sendi panggul sisi kanan dan juga ada gambaran sklerotik dan irregularitas di atap acetabulum yang sisi kanan. Kemudian untuk di gambaran ini juga mungkin ada garis lusen di sini. Saya mengira ini mungkin suatu lempeng epifisis dari pasien yang mungkin ini epifisisnya yang terlihat seperti uh, memipih, dokter. Kemudian apabila dibandingkan dengan uh, panggul yang sebelah kiri, kaput femornya terlihat masih baik dan tidak ada gambaran penyempitan untuk celah sendinya. Dan juga untuk acetabulumnya juga terlihat masih baik. Di sini juga untuk SI joint-nya akan tetapi agak sulit dinilai karena kualitas gambarnya, tapi kesannya masih baik, dokter. Sehingga mungkin saya simpulkan dari radiografi pelvis ini kecurigaan ada deformitas di kaput dan kolum femur kanan, disertai curiga uh, ada pemipihan dari kaput femur mungkin, dokter. Jadi saya curiga mungkin ini gambaran deformitas bisa juga karena pasca frakturnya dan juga gambaran AVN mungkin, dokter. Mungkin demikian, dokter, dari saya, dok. Oke, ini kita dapat foto pelvis lagi ya. Tadi dibilang pasiennya usianya berapa? 26 tahun ya? Ya, dokter. Oke, di sini kalau kita lihat untuk usia 26 tahun, itu kan berarti masih muda ya sebenarnya pasiennya tergolong muda, densitas tulangnya sangat menurun ya. Dan itu Oh ya, menurunnya difus melibatkan tulang-tulang pelvisnya, femur bilateralnya, semua densitas tulangnya menurun difus. Selain itu juga untuk usia 26 tahun ini kok kayaknya masih banyak bagian facial plate yang belum menutup tidak seperti tulang normal gitu pada laki-laki dewasa di daerah apofisisnya seperti di daerah sini dia belum menutup, terus facial plate-nya juga kelihatannya masih kayaknya masih lumayan prominent gitu. Tapi ya kalau kita selain itu juga memang pasiennya ada klinisnya malunion ya, malunion fracture pada femur kanan ya. Kita lihat di sini memang dari daerah kaput kolum femur ini agak irregular ya, yang jelas bentuknya tidak normal. Kita lihat di sini irregular dan celah sendinya juga menyempit. Di daerah sini menyempit, permukaannya sklerotik, disertai dengan irregularitas dari kaput dan kolumnya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini gimana? Dari dokter Tarki ada tanggapan nggak, dok? Umurnya 26 ya. 26 tahun, betul. Ya, tapi tadi kan dia memang kalau kita bicara densitasnya dia menurun ya, ini karena memang pasiennya setahun ke belakang dia sudah imobilisasi ya, tadi dokter Oksa ya. ya, dokter. Imobilisasi, terus jadi dia pergerakannya juga sangat terbatas berarti ya, maksudnya eh, ambulasinya dia terbatas ya. Iya, dok. Pasiennya merasa nyeri apabila gerak dan berjalan. Hmm, oke. Ya kalau kayak gitu sih maksudnya ya, itu masih bisa menjelaskan ini ya, menjelaskan menjelaskan bisa densitasnya bisa menurun seperti ini. Cuman yang agak mengkritik nih kok kayak apa
Ya bisa juga sih mungkin karena dia menurun densitasnya ya, tapi kok kayak ada bagian-bagian apofisis yang ini ya. Jadi dia kayak visual scar-nya di usia 26 tahun masih kelihatan jelas banget. Terus yang di daerah trochanter minor, femur kirinya itu Australia kok kayak masih ada apofisis yang ini Iya, ya, belum nutup kebuka ya dok nih. ya. Makanya itu kan Betul, tidak betul. tidak umum untuk apa usia dewasa ya 26 tahun. Terus kalau kita Betul. Nah, lihat untuk acetabulumnya, itu acetabulumnya juga dia bukan bentuk acetabulum yang kayaknya ini ya normal ya, walaupun dia keluhannya kan katanya sebelah kanan ya. Iya dok, Eh Frakturnya umur berapa? dikatakan riwayat terjatuh sebetulnya dok. Jadi Terjatuh. yang saya bikin bingung, sebelumnya pada saat terjatuh 2023 ini saya pasiennya tidak dilakukan radiografi saat itu dok. Nyamen lama-kelamaan nyeri sehingga pasien imobilisasi dan tidak berjalan hanya menggunakan itu dok. Hanya menggunakan apa maksud saya hanya menggunakan Roda. wheelchair ya. Oh, Berapa lama dia pakai kursi roda ya? Kemarin saya coba anamnesis kembali dok ke pasiennya itu dalam setahun ke belakang itu eh, memakai kursi roda. jadi 1 tahun tidak mobilisasi. Jadi 1 tahun nggak Menjelaskan mobilisasi aktivitas ya turun pasien. dari habis. Saya juga ada di disiusnya ya. Disuse sih ya. Mungkin nggak dokter Tardi ini Hmm? nggak tahu dulu ada patah apa enggak, tapi bisa jadi karena osteoporosisnya harusnya Nah, enggak ya, karena imobilisasinya belakangan ya setelah jatuh ya. iya, mobilisasinya belakangan. Nah, itu sih, iya, cuma nih bentuk ininya nih yang menarik nih. Bentuk apa? Bentuk acetabulumnya. Ya. Iya, Saya kalau kira yang sebelah kiri itu kan mungkin lebih karena imobilisasi juga kalau kita lihat setahun. Ini juga kan nggak tegas sih biasanya kalau setahun. mm, Di sini tegas nih biasanya. Ini kan juga kayak irregular, gitu, kayak tidak tegas. Tapi mungkin karena dia duduk terus sudah setahun. Karena rambutnya masih rata, bagus. Oh, ini nggak cocok. Tapi kalau ini kan beda ya. Ini regulernya sih di sono, yang femurnya juga kayak irregular. Jadi menurut saya sih mungkin kirinya sih emang keluhan kanan kan ya kalau saya. Iya dok, ya, kanan. nah, kanan sih memang di kaputnya juga kelihatannya ada kelainan ya, Dokter Marcel, Dokter Alia. Ya ini anehnya Betul. kalau ini terus kok kaputnya tuh di sini. Mm-mm. Ini Aduh, bisa fraktur kolum yang subkapital sih memang bisa. bisa, bisa. Dan kemudian perubahan yang terlihat di acetabulum ini barangkali sekunder. Dia sempat coba jalan nggak waktu itu ya? Biasanya ya, jatuh. Iya dok. Jadi memang sempat dicoba dulu, tapi karena pasiennya sudah tidak kuat, jadi akhirnya memutuskan untuk apa menggunakan kursi roda. Ya, saya pikir ini yang anehnya kasus ini adalah karena biasanya AVN nggak begini. Ya, Iya, Maksud saya AVN itu nggak ada nih kontur yang in ke sini terus dia begini. Biasanya seperti yang sebelah ini aja, kolom ya hanya saja terus dia flat. Ntar bagian superior. tapi Dari antara kontur kolum dan kaputnya masih masih kelihatan mestinya ya dok kalau pada iya, AVN ya, karena dia kolapsnya di kaputnya aja betul. ya. Jadi kalau ada pertimbangan ini AVN atau faktor kolom, saya kolom. fraktur kolum sih kayaknya mungkin masih bisa ya, apa maksudnya kayak semacam Maldonian gitu. Cuma mungkin yang menjadi ininya tuh ya kan dia di kaputnya ini yang kayak ada garis lusen di ininya Dokter Marcel, yang di kaputnya itu. Tapi kalau melihat secara keseluruhan bentuknya, yang tadi dibilang bentuknya kayak udah nggak normal lagi, dan memang kan kita juga nggak tahu emang waktu jatuhnya itu kenanya memang sisi kanan ya, Dokter Oksa? Keterangan dari pasien terduduk dok, jatuhnya. Terduduk, Iya dok. terduduk pula. Iya dok. Ya bisa aja sih terduduknya Iya condong iya sih. kanan sih bisa. Iya.
Tapi dokter Oksa yakin nggak dari riwayatnya bahwa sebelumnya dia itu normal, berjalan biasa maksud saya. Hmm. Oh, kalau Atau sebelumnya juga udah ada yang nggak beres. jadi saya coba ikutin dok. Sebelumnya itu sebenarnya nggak senyeri yang ini dok. Dan maksudnya tuh tidak tidak ada keluhan dari pergerakan pasien maupun berjalan menurut pasiennya dok. Jadi pasiennya eh, mengakunya lebih ke habis jatuh, dia terus nyeri, dicoba berjalan agak sulit, akhirnya pakai Ya, kursi roda. Tapi sebelumnya dia nggak ada keluhan berarti ya. ya. Iya, dok. Ya udah berarti pencetusnya adalah jatuhnya itu. Ya, jatuh berarti urusannya trauma. Ya paling Hmm. faktor kolom. Cuma kan biasanya ini orang yang growth plate-nya belum menutup ya delay ya. Iya dok. Masalahnya Ah, itu umurnya 26 pula itu agak agak jauh ya, yakin beneran 26, jangan 16. Iya, growth plate-nya belum menutup. Tapi kalau fraktur kolom biasanya terjadi pada orang tua yang osteoporosis gitu Iya. ya. Sementara kita di sini dari asesmen kita kayaknya densitas turunnya justru karena dia nggak bergerak pasca jatuh, bukan sebelum jatuh. Jadi agak aneh juga kalau cuma jatuh terduduk aja bisa fraktur kolom gitu. Gitu. Ya, Iya. kalau growth plate belum menutup, maka mungkin salah satu kemungkinan kena trauma ya berarti bisa jadi Salter Harris, Iya, itu Pada faktor growth visual plate-nya. plate. lebih sering karena growth plate itu kan dia adalah bagian yang paling lemah sebenarnya. Jadi kalau Hmm. misalnya ada orang tua yang udah dewasa, growth plate udah nutup, kemudian dia kena trauma, maka eh, maka tuh yang apa kalau pada jadi paling kenanya kalau trauma yang nggak cukup hebat ya kenanya di tendon ligamen. Tapi kalau misalnya di yang belum nutup maka dia kenanya itu di growth plate. Ya, sepertinya Itu pada aja pasien tuh. ini, kemungkinan sih bisa jadi kalau kita lihat memang pada apofisisnya belum nutup, tulang-tulangnya juga katanya masih immature, bisa jadi mungkin memang ini lebih ke arah fraktur facial plate atau Salter Harris. Nah, tapi tentunya dengan radiografi pelvis yang hanya satu proyeksi, ya kita agak sulit ya untuk memastikan ini apakah betul ada fraktur facial plate atau tidak, karena bisa aja bentuknya yang sudah pindah kemana atau bahkan mungkin sudah malunion gitu tulangnya karena kita lihat dari satu proyeksi agak susah nih dipastikan gitu. Hmm. Mungkin akan lebih baik kalau pasiennya di CT scan mungkin dok ya kalau bisa untuk melihat ada masalah apa nih pada tulangnya, frakturnya seperti apa, mungkin seperti itu ya dok. Iya, Hmm. pastinya pasti multiplanar imaging seperti CT MRI itu indikasi untuk tulang kompleks kayak gitu. Itu sih Iya. pasti. Ya cuma ya itu kekurangannya CT scan memang kalau misalnya kita curiganya ke arah Salter Harris dia kita nggak bisa detail untuk melihat daerah growth plate-nya ya kalau pakai CT scan seperti itu. Kekurangannya di Oke. situ cuma untuk bagian tulang yang lain memang dia lebih superior. Pada pasien ini sudah sempat dilanjutkan dengan modalitas lain nggak ya? Atau mungkin di foto ulang di RSCM, ini kan sepertinya foto dari rumah sakit luar ya? Ya, untuk foto ulang sepertinya belum dok. Pasiennya langsung ada CT scan terbaru dok. CT scan. Oke, boleh, Hmm. boleh ditampilkan. Berarti mungkin dari klinisinya juga, atau dari radiolog di rumah sakit luar juga ya mencurigai ya ini malunion kah atau frakturnya di bagian mana susah diidentifikasi karena bentuknya sudah tidak jelas. Pun kejadiannya juga udah 1 tahun gitu, nggak langsung setelah trauma. Ini lihat kayak gini saya jadi tergelitik. Kalau kita kalau kita kalau kita bond age kira-kira keluarnya umur berapa ya ini? Karena kan dia ngakunya umurnya 26 26 bahkan. ya. Tapi Iya, kita lihat lah kok ini ada apofisis yang belum menutup. seperti Menggelitik. delay gitu ya dok, delay Iya, makanya delay puberti makanya gitu. menggelitik nih kalau kalau misalnya kita kita bond age jadi apaan? Ya Pernah dok. di bone age pasiennya, Dokter Okta? Bone Kayaknya age enggak sih. Kemungkinan enggak deh.
Ya belum belum ya. sempat Karena belum ketahuan mungkin ya. Sebelum ini kan belum pernah diperiksa apa-apa. Tapi Boleh buat CT Bone scan. pastinya delay lah. Apa? Iya. Bone sudah pasti delay juga. Iya, nggak maksudnya kan penasaran gitu, apakah benar dia. Soalnya kan ini kan kita berhadapan dengan pengakuan pasiennya 26, tapi ternyata kok tulangnya begini amat. Oh, ada ya, extraksi imagingnya. ya dok. Tadi yang CT-nya mana? Nah, coba kita lihat. Wah, ternyata ini ya dok, beneran frakturnya di facial plate ya. Dan kaput femurnya malah sudah pindah lokasi itu dok, ke Nah, jadi bagian yang harus posterior. kita cari Iya, kalau dari ada fraktur. sagittalnya kelihatan tuh epifisisnya ada di belakang. Hmm, Masih ada. nih, cuma ya itu tadi yang harus kita apa yang harus kita cari kira-kira kalau misalnya kita berhadapan dengan facial plate ini, terus ada eh, dengan kondisi yang udah kayak gini, kemudian ada apa MRI-nya, ada CT scan-nya, kira-kira apa nih yang bisa kelihatan? Ya, mungkin identifikasi uh, kaput femurnya dulu ya dok di sini. Dari potongan yang ini mungkin terlihat sebetulnya kaput femurnya sepertinya bergeser ke posterior, dokter. Hmm. Kalau saya lihat, kemudian uh, mungkin ke gambar AVN mungkin nggak cocok karena ini kaput femurnya masih saya nilai sih masih apa namanya untuk tingginya masih cukup baik dibandingkan dengan sisi yang kalau kita kelihatan dari koronal untuk kaput femur sebelah kiri, kanan maksud saya yang ini jadi saya rasa masih baik, tidak ada pemipihan dok. Kemudian mungkin dengan deformitasnya sendiri dok di neck femur dan mungkin ya tadi dok apakah ada gambaran fraktur di epiphyseal plate-nya dok dan tanda-tanda yang epiphyseal plate lain yang mungkin tadi belum menutup ya dok dan growth plate yang di sini dok. Nah ini, nah ini kan tadi kalau kita lihat kan ya berarti yang kayak garis itu tadi ya, Dokter Marcel, Dokter Alia, yang ini ya. Ini kan yang kayak garis yang tadi kita lihat di foto polos itu ternyata kayak visual plate-nya. Tapi ini kan kayak faktor lama nih ya. Ini di bagian yang ini kalau kita lihat dari sagittal juga kan kayak ada bagian yang masih kelihatan ini. Kemudian nah daerah sini nih. Ini kayaknya Ini udah di bukannya itu ya, slip bone capital bridge, femoral epiphysis. obesnya, Kan, SCF. Epifisisnya slip ke skafe. belakang. Kalau skafe, Kan? enggak skafe sih. Maksudnya kita kalau skafe itu kan biasanya bukan karena trauma hebat ya, Dokter Mars. Ya ini juga traumanya ringan sih, tapi memang biasanya kan kita eh, ada beberapa faktor predisposisi kalau si SKP. Nilai Pasiennya puberty itu obes masuk tak nggak? salah satunya faktor. Biasanya dia seringnya di adolescent dan obes karena Obes nggak dia, Oksa? Pasiennya obes dok. Oh, puberty, obes. Enggak, soalnya di sini kan kelihatan seolah-olah jadi kolomnya itu berartikulasi langsung dengan peserta bulunya ya. ya ini Nggak ini jelas nih. kalau terjadi OA sekunder jadi. Nah, ini nih saya malah curiganya di daerah yang di koronal itu jadi kayak ada itu bone bridge-nya. Jadi visual plate kan trauma pada visual plate dia kalau apa neglected itu kan bisa menimbulkan komplikasi kan karena dia punya vaskularisasi yang udah nggak oke, kemudian gangguan di segala proses yang ossifikasi kondrosit dan segala macamnya gitu. Nah ini kayaknya nih daerah sini oke, kemungkinan ada bone bridge nih dari itunya dari si apa namanya visual plate-nya. Baik, jadi kemungkinan AVN udah pasti gugur, fraktur kolom juga gugur ya. Ini fraktur visual plate jadi, dapat tapi. Ya kemungkinan dia melibatkan itu ya. Tapi mungkin juga bukan kalau kolomnya kena mah harusnya nggak benar-benar salter hari satu dong.
Kalau Scafe kan dia mekanismenya itu kayak shelter hari satu yang Ya, dia slip, yang benar-benar slip. Tapi ini karena ada keterlibatan di daerah kolomnya juga, berarti dua. dan kelihatannya juga ada efusi ya. Dikit ya dibandingin Solid nama yang aja. dibandingin nama di sebelah kiri Balik. Ini, dari koronol itu kelihatan sedikit. Cuma yang jelas ya karena kita ketemu wajar lah. kayak ini degenerasi degenerasi sekundernya dia udah ini banget ya. Udah lumayan parah karena memang mungkin udah 1 tahun juga ya dok. Dia Makanya dengan degenerasi sekundernya udah kelihatan. ya, Ya, jadi kemungkinan ada suatu kasus Salter Harris yang terjadi pada pasien berusia 26 tahun. Agak unik ya dok ya. Iya 26 itu dia tahun. makanya beneran 26 gak sih? Aduh. ya. Jadi mungkin mungkin pesan yang penting dari kasus ini adalah kita berhati-hati kalau dibilang trauma, kemudian kita lihat itu biasanya langsung cepat-cepat bilang fraktur atau apa, tapi mesti lihat juga background pasien keseluruhan nih kenapa bone density-nya turun, kenapa facial plate-nya belum nyambung. Jadi dari situ memikirkan DD yang mungkin terkait dengan facial plate juga gitu. Betul. Jangan Dan terlalu cepat, jangan, apalagi AVN kayaknya lebih nggak nyambung. iya. Karena kan mungkin dari sekilas atau dari klinisi mungkin mikirnya, oh tadinya malunion di kolum, kemungkinan nggak dapat vaskularisasi, di kaputnya jadi AVN gitu. Tapi di sini peran Ya, kita untuk lihat dulu nih tanda-tandanya kok kayaknya nggak sesuai sama AVN gitu. Jadi nggak bisa diamini nih diagnosis dari klinisinya gitu ya dok ya. ini AVN itu kan sih kan AVN. Ya kalau Betul. misalnya Tempatnya mah epifisisial kolaps. Ini kan bukan kolaps, dia pindah tempat. ya tapi tadi itu Dokter Marcel yang saya bilang yang apa yang di foto polosnya yang epifisis yang belum menutup itu sebagian dari epifisisnya dia yang belum menutup itu kan tampak seperti garis lusen. Nah itu mungkin kalau misalnya lagi buru-buru ngelihat ada lusen subkondral gitu langsung ditembak aja AVN. Balik lagi dokter Oksa ke foto polos tadi yang garis lusan tadi. Kalau misalnya pas lagi buru-buru Yang terus mana lihat tadi? subkondral ini nih. Oh, iya. Iya, itu kan potensial terjadi pitfalls tuh di daerah situ. Kalau misalnya kita lagi buru-buru malam, banyak pasien, terus Udah udah ngantuk gitu ya dok. ngantuk, udah nggak kelihatan lagi nih si trochanter minor yang kok masih ada apofisisnya itu. Ngantuk lihat gini pasti langsung mikir, ah ini nenek-nenek fraktur kolom. Anak-anak. Terus udah kayak gitu ngelihat kalaupun itu apa dibilang sama klinisinya suspek AVN ngelihat lusensi subkondral langsung diiyain. Iya, Menarik jadi ya. take home point-nya walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun udah malam dapat foto kayak gini, minimal dilihat dulu usianya ya, dipastiin. Nah, tapi ini Dipastiin. usianya aneh nih. Lihat dulu Aduh. usia dan juga lihat foto selalu dua versi. Versi yang kecil fokus untuk kasus ini ke hip kanan, tapi juga versi yang the whole. Kalau nggak nanti miss, kalau nggak lihat the whole-nya ini kan justru malah the whole-nya ini nggak lihat densitas turun dan growth plate yang belum menyatu. Selalu Betul. harus melihatnya dengan dua versi. Dan kuncinya memang jadi di situ ya, kalau pada kasus ini dapatnya saat kita melihat secara whole. Karena ngelihat kalau fokus, kok aneh bentuknya, tapi pas ngelihat whole, loh lebih aneh lagi gitu. Lebih banyak lagi temuannya. Oke, mungkin ini sudah kasus ketiga dan sudah jam 6 lewat. Mungkin kita akhiri dulu ya dok sesi R3D pada bulan ini. Nanti sampai ketemu lagi berarti kita akan ketemu di R3D berikutnya di bulan di new moon, full moon ya kalau R3 itu ya. Di full moon berikutnya tanggal berapa tuh Dokter Marcel? Lihat di kalender aja deh di jakmus.net. Iya. Lupa ingat. Nanti akan Nanti akan kita update di website kita ya, jakmus.net. Buat kita sekalian, boleh silakan nanti dipantau terus website kita, dilihat kalau sudah ada tanggal pastinya akan kita post di sana. Oke, 12 kalau di Februari. Lihat.
Oh, Oh, 12 12 Februari. Oke, oke. Episode Oke, siap kalau Oke, gitu. Tapi jangan lupa sebelum RT3D berikutnya ada MSK Studium Generale dulu ya, Dok. Stugen dulu. Iya, Di bulan Mati. Itu kemungkinan di 2 minggu dari sekarang ada Studium Generale dulu. Sama nanti tanggalnya bisa dilihat langsung di website kita jakmus.net. Terima kasih banyak Dr. Marcel dan Dr. Tarki atas diskusinya. Terima kasih juga Dr. Oksa dan Dr. Hasna untuk kasus-kasusnya. Sampai ketemu di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Selamat sore, sore, dokter. terima kasih Terima semuanya. kasih dokter. Terima kasih, Dok.